Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmasi Julandari dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Departemen Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, kelas Jaringan Komputer B. Nah, di sini saya akan mengerjakan pengayaan studi kasus yang telah diberikan menggunakan software Cisco, di mana kita akan mempelajari terkait protokol lapisan link dan network, dan juga lapisan protokol pada lapisan transport dan application. Oke, untuk latar belakangnya seperti yang disebutkan untuk mengetahui atau mempelajari proses protokol data unit dari satu node ke node yang lain. Kita pastikan terlebih dahulu bahwa semua indikator di sini berwarna hijau seperti perintah yang ada di latar belakang, yaitu pastikan seluruh indikatornya berwarna hijau dengan menekan tombol fast forward time menggunakan indikator double segitiga yang terletak di kiri bawah berulang kali. Oke. Kita sudah memastikan bahwa semua indikatornya berwarna hijau. Lalu kita masuk kepada bagian 1, subbagian 1, langkah 1, klik pchannel static dan buka command prompt pada tab desktop. Oke, tab desktopnya sudah muncul. Oke. Ini double ya. Oke. Kita ketikkan ARP main D di sini, ARP main D di sini untuk mendelete atau menghapus tabel ARP yang tersimpan pada pchannel static. Oke, tidak terjadi apapun karena di sini ARP main D untuk menghapus ya teman-teman. Lalu kita ketikkan ARP main A untuk mengetahui apakah ada untuk melihat tabel yang ada pada pchannel static. Karena tadi sudah dihapus, tentunya akan bernilai tidak ditemukan atau entries found, tidak ditemukan tabel ARP-nya. Kita juga harus mengecek tampilan tampilkan juga tabel ARP server DHCP Filkom saat ini. Oke, kita coba tampilkan di sini. ARP main oke, tidak ditemukan juga. Kita lanjut ke bagian poin D, klik SV Filkom dan buka CLI. Filkom dan buka CLI, ketikkan perintah show MAC address table untuk menampilkan tabel alamat MAC-nya. Oke, di sini kita ketikkan show MAC untuk menampilkan tabel alamat MAC yang tersimpan di SV Filkom. Tabel alamat MAC berfungsi untuk memetakan antara alamat MAC alamat MAC tujuan terhadap port atau interface switch yang terhubung. Pastikan isi tabel alamat MAC tersebut masih kosong. Apabila ada alamat MAC dari interface, maka data tersebut diperoleh karena paket CDP. Oke, berarti apabila ada, berarti alamat MAC tadi dari paket CDP-nya. Oke. Show MAC. Strip ini untuk mempersingkat saja. Oke, karena ini ada berarti alamat tadi diperoleh karena paket CDP. Oke, Cisco Discovery Protocol. Lalu kita masuk ke bagian E, masuk ke dalam mode simulation dengan menekan tombol simulation yang terletak di kanan bawah sini. Di sini, oke, kita coba pastikan lagi tadi sudah dicek ya untuk show mic-nya. Oke, kita masuk ke mode simulation, kita klik show all none di bawahnya untuk menghapus seluruh filter dengan memastikan nilai pada event list filter adalah none. Oke, sudah terlihat bahwa di sini bernilai atau mempunyai value none. Untuk melihat PDU yang akan dipelajari, maka tekan tombol edit filter, kemudian pilih ARP dan ICMP. Kita pilih ARP lalu dan pilih ICMP. Oke, sudah bernilai ARP dan ICMP. Buka kembali command prompt pada pchannel static. Ini di close saja, tidak apa-apa. Dan ketikkan perintah ping 10 10 10 pchannel static. Dan ketikkan ping 10 10 10 yang merupakan alamat IP dari server DHCP Filkom.
Oke, begini. Untuk menguji koneksi antara node tersebut, dua PDU akan dihasilkan, yaitu ARP dan ICMP. Paket ICMP request dihasilkan karena perintah ping. Kita coba apakah ada dua. Oke, ada dua paket yang telah dikirimkan. Buka PDU ICMP dan lihat tabel outlier. PDU ICMP berjalan di layar 3. Oke, kita lihat PDU ICMP. ICMP akan selalu berada di sebelah kiri. Kita lihat. Oke, ICMP message. Nah, di sini. Berapa alamat IP asal dari PDU ICMP tersebut? Kita ketahui alamat asalnya yaitu 10.10.10.11 yang merupakan dari IP PC0 static. Dari mana alamat IP tersebut diperoleh? Dari dirinya sendiri. Jadi analoginya ketika kita ingin mengirimkan suatu paket ke orang lain, kita harus mengetahui alamat diri kita sendiri. Jadi alamat tersebut diperoleh dari PC0 static yang merupakan dari dirinya sendiri sebagai si pengirimnya. Lalu berapa alamat IP tujuan dari PDU ICMP tersebut? Dari mana alamat IP tersebut diperoleh? Berapa alamat IP tujuan? Alamat IP tujuannya yaitu 10.10.10.10. Diperoleh dari mana? Dari saat kita melakukan ping 10.10 ke server DHCP Filcom-nya tadi. Oke, kita lanjutkan. Karena paket ICMP akan dikirimkan, maka terjadi proses enkapsulasi. Sehingga setelah dari layar 3 diteruskan ke layar 2, layar 2 merupakan lapisan link yang memerlukan alamat MAC sebagai komunikasinya. Berapa alamat MAC asal dari yang seharusnya dicantumkan, dari mana alamat MAC tersebut diperoleh. Oke, kita cek di sini. Ya, dari layar 3 diteruskan ke layar 2 ya. Teman-teman, ini layar 2. Berapa alamat MAC asal yang seharusnya dicantumkan? Oke, alamat MAC asalnya ini 00197A6 C470 merupakan alamat MAC dari PC0 static yang merupakan PC yang mengirimkan begitu. PC yang mengirimkan paketnya. Dari mana alamat MAC tersebut diperoleh? Dari dirinya sendiri, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap perangkat atau interface yang mengirimnya pasti akan mempunyai identitasnya masing-masing. Jadi sudah terkonfigurasi atau mempunyai identitas berupa alamat IP maupun alamat MAC address-nya begitu. Berapa alamat MAC tujuan yang seharusnya dicantumkan? Oke, di sini masih tertuliskan FFF alamat MAC-nya. Yang seharusnya dicantumkan, kita lihat, kita kembali ke tabel pengalamatan. Di sini server DHCP tertulis 002.4A5B6A80. Nah, seharusnya dicantumkan merupakan alamat MAC yang tertera di tabel tersebut. Lalu apa hubungannya dengan tabel ARP? Hubungannya dengan tabel ARP adalah untuk mendapatkan alamat MAC tujuan yang diperlukan oleh paket ICMP. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa tabel ARP ini kan digunakan untuk mengalamatkan alamat IP dan alamat MAC. Dan kita ketahui bahwa di sini belum tercantumkan alamat MAC address yang sesuai dengan server DHCP, akan tetapi masih tertuliskan FFFF. Nah, karena tabel ARP tadi kosong, maka PC akan membuat PC mengirimkan paket ARP request untuk mendapatkan alamat MAC tujuan, sehingga hubungannya dengan tabel ARP tadi, tabel ARP untuk mendapatkan alamat MAC tujuan yang diperlukan oleh paket ICMP untuk mengirimkan paket tersebut. Oke, lalu kita lanjutkan kepada poin I, paket ICMP tidak dapat melengkapi pada layar 2. Oke, paket ICMP tidak dapat melengkapi pada layar 2 karena alamat MAC tujuan belum diketahui karena masih FFF atau tadi masih bersifat broadcast begitu. Hal ini dapat dilihat pada tabel ARP yang memiliki PC0 static yang berdasarkan langkah C pada tabel ARP PC0 static masih kosong. Tadi kan masih kosong ya, entries not found. Di sini juga belum disebutkan pada layer 2 atau paket ICMP-nya tidak menampilkan alamat MAC tujuannya. Oke. Lanjut ke poin J. Karena alamat IP server DHCP belum terpetakan di tabel ARP PC0 static, maka PC0 akan mengirimkan paket ARP request secara broadcast, sehingga MAC tadi bernilai FFF begitu. Untuk mendapatkan alamat MAC tujuan, buka PDU ARP, paket
buka PDO-ARP dan lihat tabel outlier-nya. Oke, PDO-ARP dan lihat tabel outlier-nya. Paket ARP berjalan di layer 2 yang mana paket ini berisikan alamat MAC asal dan tujuan. Oke, alamat MAC asal dan alamat MAC tujuan. Catat informasi yang ada pada layer 2. Oke, berapa alamat MAC asal dari PDO-ARP tersebut? Kita lihat di sini alamat MAC asalnya C470 merupakan alamat MAC dari PC0 statik. Dan dari mana alamat MAC tersebut diperoleh dari PC0 statik itu sendiri atau dari dirinya sendiri. Berapa alamat MAC tujuan dari PDO-ARP tersebut? Alamat tujuannya di sini tertulis FFFF. Arti FFF ini adalah MAC broadcast, yang mana jika dikirimkan semua PC ke dalam satu jaringan itu semuanya harus menerima paket tersebut kecuali yang mengirimkan. Jadi perangkat yang terhubung ke switch Qualcomm ini akan menerima paket dari PC0 statik itu. Berapa alamat MAC tujuan dari PDO-ARP? Oke, ini sudah. Berapa alamat IP asal dari PDO-ARP? Alamat asalnya 10.10.10.11. Dari mana alamat IP tersebut diperoleh? Dari PC0 statik atau dari dirinya sendiri. Dan berapa alamat IP tujuan dari PDO-ARP tersebut? Dari mana alamat IP tersebut diperoleh? Alamat tujuannya ini dituliskan 10.10.10. Dari mana? Dari server DHCP Philcom yang diperoleh dari paket ICMP yang telah dikirimkan atau dibuat tadi. Oke, kita next ke poin K. Klik tombol capture forward berupa icon mix pada simulation panel. Kita close di sini. PDU-ARP akan bergerak ke AC Philcom, sedangkan PDU-ICMP akan disembunyikan. Jadi PDU-ICMP-nya ini tidak hilang, tapi hanya disembunyikan oleh Cisco agar tidak membingungkan para usernya begitu. Oke. Berarti yang diteruskan ini adalah PDU-ARP-nya saja, dan PDU-ICMP-nya akan menghilang. Gitu. Buka kembali CLI pada SV Philcom dan ketikkan kembali perintah show MAC address table. Perhatikan kembali isi tabel alamat MAC tersebut. Berapa data yang tersimpan dari tabel alamat MAC tersebut. Coba. Oke, masih 2 ya teman-teman. Apakah ada perubahan dari tampilan tabel sebelumnya? Sebenarnya ada, karena walaupun kita tidak kosong, tapi pada saat kita mencoba yang langkah sebelumnya, kita sudah mendapatkan 2 MAC address berserta portnya, yang mana paketnya tadi diperoleh dari router UB dan juga server dan juga PC0 statiknya gitu. Perhatikan kembali kolom MAC address dan port perangkat mana saja yang memiliki alamat MAC tersebut. C470 merupakan alamat MAC dari PC0 statik dan 1201 merupakan alamat MAC dari router UB. RUB ini 1201 CF3 ya, merupakan alamat MAC address dari router UB gitu. Kita kembali ke mengapa nilai pada kolom port seperti itu? Jika ada alamat MAC dari interface UB, maka cek kembali pada langkah D terkait paket CDP. Jadi seperti yang dijelaskan bahwa mengapa nilai pada kolom port seperti itu, jadi dia akan mengirimkannya ke router dari PC0 statik sebagai pengirim dan juga RUB yang merupakan yang bukan end device-nya begitu. Oke, kita lanjutkan. Buka PDU-ARP yang ada di SV Philcom. PDU-ARP-nya kita buka di sini. Perhatikan pada tabel in layer dan catat nilai port pada layer 1 dan alamat MAC asal pada layer 2. Nilai port pada layer 1, fast Ethernet 01, dan alamat MAC asal C470 dengan layer 2. Nah, bandingkan dengan keterangan tersebut terhadap langkah L2. Oke, L2. Nah, kenapa ini merupakan 2 identitas yang sama, yang sama dari PC0 statik. Jadi, PC0 statik ini memiliki FA01, Fast Ethernet 01, dan juga MAC address dengan kode 4 digit di belakangnya, itu C470. Buka PDO-ARP yang ada di SV Philcom. Oke.
Ya, ini port keluaran mana saja yang tertera pada informasi tersebut. Mengapa demikian? Port mana saja yang memiliki port mana saja yang tertera pada informasi tersebut. Oke, MAC tujuannya ini masih FFFF karena masih bersifat broadcast, dan untuk tujuannya ini portnya F2, 3, 4, 5, dan 6. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan karena kode FFF tadi adalah MAC broadcast, maka otomatis dia akan mengirimkan paket tersebut ke semua tujuan yang ada di jaringan, yang di dalam satu jaringan di switch Wilcom-nya tadi, sehingga dapat kita ketahui bahwa FA1, FA2, FA3, FA4, FA5, FA6 merupakan semua jaringan yang terhubung ke switch Wilcom, kecuali FA01 yang merupakan si pengirim dari paket ICMP, paket PDO-ARP-nya tadi gitu. Klik tombol capture forward sekali lagi untuk memindahkan P2RP ke perangkat berikutnya. Oke. Oke. Dia akan mengirimkan 1, 2, 3, 4, 5 paket ke interface yang berbeda, akan tetapi ada 3 paket yang telah ditolak atau memiliki tanda silang di sini. Berapa banyak duplikasi PDO-ARP yang dihasilkan oleh SW Wilcom 1, 2, 3, 4, 5? 5 paket duplikasi yang dihasilkan. Mengapa demikian? Karena dia akan mengirimkan, karena alamat MAC tadi mempunyai alamat MAC yang bernilai broadcast, otomatis dia akan mengirimkan semuanya ke semua jaringan yang terhubung pada switch Wilcom. Lalu periksa kembali alamat MAC tujuannya. Oke, kita pilih salah satu. Oke. Dan di sini kita lihat bahwa alamat MAC tujuannya ini masih FFF atau bersifat broadcast. Jadi otomatis dia akan mengirimkannya ke semua paket yang ada, ke semua interface yang terhubung ke switch Wilcom-nya tadi. Mengapa tidak ada PDO-ARP yang mengarah ke PC0 statik? Nah, mengapa tidak ada PDO-ARP yang mengarah ke PC0 statik atau ke atasnya ini? Itu dikarenakan PC0 statik ini merupakan merupakan interface yang mengirimkan paket PDO-ARP-nya tadi. Perangkat mana yang menerima PDO-ARP? Perangkat yang menerima yaitu server DHCP dan WiFi AP. Oke. Berapa alamat IP dari perangkat tersebut? Kalau dari server DHCP memiliki alamat IP 10.10.10.10, dan untuk WiFi AP kita bisa lihatnya di atas. WiFi AP ini tidak memiliki alamat IP karena dia bersifat end-device. Karena dia bukan bersifat end-device. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bandingkan alamat IP perangkat tersebut terhadap alamat IP tujuan yang ada pada PDO-ARP table inlayer. Oke, kita pilih. Oke. Periksa alamat IP perangkat yang menolak pada PDO-ARP. Nah, kita bisa melihatnya di sini bahwa alamat tujuannya yaitu destination IP-nya 10.10.10 yang merupakan IP dari DHCP. Mengapa perangkat ini menolak? Karena perangkat atau interface yang menolak ini bukan perangkat yang memiliki IP 10.10.10.10, sehingga walaupun dia menerima paket, akan tetapi paket itu tidak bisa masuk atau diterima oleh interface yang ada begitu. Ketika perangkat menerima paket, maka terjadi proses dekapsulasi. Setiap paket yang diterima di layer 1 pasti akan diteruskan ke layer 2. Di layer 2 akan dicek alamat MAC tujuannya apakah sesuai dengan alamat MAC perangkat untuk paket apakah sesuai dengan alamat MAC perangkat. Nah, untuk paket ARP pada layer 2 selain alamat MAC tujuan juga dicek alamat IP tujuan. Jadi, ketika kita mengirimkan walaupun ini bersifat broadcast, pada layernya, pada setiap layernya, walaupun ketika mengirimkan bersifat broadcast, itu juga akan dicek pada alamat IP-nya. Apabila alamat IP-nya tidak sesuai dengan destination-nya, maka walaupun dikirimkan, dia akan ditolak oleh interface tersebut. Gitu. Oke, pada langkah 2, kita akan membuat ARP reply dan ARP request. Yang pertama, buka PDU ARP pada server DHCP Wilcom dan perhatikan alamat MAC asal dan alamat MAC pada alamat MAC asal dan alamat
alamat IP asal dan alamat MAC asal di tabel inlayer. Oke. Oke. Begini tabel inlayer. Kita fokus pada tabel inlayernya. Nah, karena paket tersebut merupakan paket ARP request dari PC0 static. Karena paket ARP request telah ditujukan kepada server DHCP, perhatikan alamat IP-nya. Oke, ini sudah benar ya. Jadi dari alamat IP PC0 static yang memiliki alamat IP 10.10.11, dia akan mengirimkan paket ke alamat IP 10.10.10 yang merupakan alamat IP dari server DHCP Vilcom. Lalu server DHCP Vilcom membuat balasan berupa paket ARP replay secara unicast dan terjadi proses enkapsulasi yang dimulai dari layer 2. Perhatikan alamat yang tertera pada layer 2 tabel out layer. Oke, dia akan membuat balasan berupa paket ARP replay secara unicast atau point to point. Oke. Dari 6A80 ini merupakan alamat MAC-nya dari server DHCP ke alamat MAC C470 dari PC0 static dengan destination-nya dengan search IP-nya 10.10.10 yang merupakan alamat IP dari server DHCP dan menuju ke destination IP-nya 10.10.10.11 yang merupakan alamat IP dari PC0 static. Jadi dari paket server DHCP akan membuat ARP replay secara unicast. Unicast ini merupakan pengiriman data yang dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Jadi dia bersifat mekanismenya ini PTP atau point to point, bukan multicast. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Berapa alamat MAC asal dan alamat IP asal berdasarkan informasi tersebut? MAC asalnya kita lihat di sini 6A80 yang merupakan alamat MAC asal dari server DHCP. Dan pertanyaan selanjutnya itu alamat IP asal berdasarkan informasi alamat IP asalnya juga 10.10.10 yang merupakan IP asal dari server DHCP. Dari mana alamat tersebut diperoleh? Tentunya dari server DHCP itu sendiri, karena dia sudah mengirimkan alamat, dia sudah membuat ARP replay-nya secara unicast, otomatis dia sudah mengetahui identitasnya sendiri. Apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada server DHCP? Tidak ada hubungannya berasal alamat IP dan MAC address-nya itu berasal dari dirinya sendiri. Oke, berapa alamat MAC tujuan dan alamat IP tujuan? Alamat MAC tujuannya C470 yang merupakan alamat MAC dari PC0 static dan alamat tujuan IP-nya 10.11 yang merupakan alamat IP dari PC0 static juga. Dari mana alamat tersebut diperoleh? Oke, dari mana alamat MAC, dari mana alamat tersebut diperoleh? Dari paket ARP request yang di-requestkan. Informasi PC static itu didapat dari paket yang telah di-request sebelumnya. Apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada pada server DHCP? Tidak ada hubungannya dengan tabel ARP. Oke. Tampilkan informasi tabel ARP server DHCP dari mana informasi tersebut terisi. Oke. Tabel ARP. Kita coba tampilkan di sini. Show ARP. Kita coba tampilkan ARP min A. Oke. Dari mana informasi tersebut terisi? Kalau kita lihat 10.11 di sini merupakan alamat IP dari PC0 static dan C470 juga merupakan physical address atau MAC address dari PC0 static, sehingga dapat disimpulkan dari mana informasi tersebut terisi, tentunya dari PC0 static atau diperoleh dari reply yang datang tadi. Oke, kita lanjutkan. Klik tombol capture forward
Klik tombol capture forward, dia akan mengarah kemana? Oke, server DHCP akan mengirimkannya ke switch Philcom. Apakah PDU dari router RUB diteruskan ke alamat jaringan yang lain? Mengapa? Oke, berarti sebentar. Dari RUB tadi kan dari RUB tadi tidak benar. Apakah PDU dari router UB diteruskan ke alamat jaringan yang lain? Tidak, tidak ada pakai dari RUB. Kita kembali lagi, kita coba lihat lagi apakah diterima. Oke, tidak ada paket dari RUB yang diterima oleh perangkat lainnya. Apakah PDU dari router UB diteruskan ke alamat jaringan yang lainnya? Tidak diteruskan karena dia berbeda jaringan. Oke, kita lihat di sini berbeda jaringan juga. Ya, oke. Mengapa demikian? Yaitu karena PDU-AP-nya hanya dikirimkan ke satu jaringan yang sama. Jadi dia tidak mengirimkannya ke jaringan yang lain. Kita lanjutkan ke poin C. Server DHCP Philcom mengirimkan paket ARP reply ke alamat MAC tujuan melalui SV Philcom. Periksa tabel alamat MAC yang ada pada SV Philcom. Kita coba. Oke. Apakah ada perubahan? Iya, mengalami perubahan karena ada paket yang datang ke dia setelah dari server DHCP Philcom-nya tadi. Oke, buka PDU ARP, perhatikan pada layar 1 tabel outlier-nya. Port SV Philcom mana yang dituju? Oke, port SV Philcom mana yang dituju? Port FA01. Yang dituju yang dituju di tabel outlier ini FA01, Fast Ethernet 1, port SV Philcom mana yang dituju? Mengapa hanya berisi satu port keluaran? Berbeda dengan hasil port pada langkah sebelumnya. Oke, mengapa hanya berisi satu port? Kalau kita amati C2, oke. Karena sebelumnya sudah pernah lewat, karena itu maka dari itu dia akan terekam di dalamnya. Dan mengapa hanya berisi satu part? Berasal dari manakah? Oke. Mengapa hanya berisi satu port? Karena dia bersifat unicast. Dia hanya mengirimkan paketnya dengan analogi point to point. Satu penerima dan satu pengirimnya saja. Jadi bukan bersifat multi-point, tapi multicast, akan tetapi di sini bersifat pengirimannya bersifat unicast menggunakan metode point to point. Berasal dari manakah port keluaran tersebut ditentukan? Port keluaran tersebut ditentukan itu dari tabel MAC address-nya. Jadi kalau kita lihat di SV Philcom tadi, kita lihat di CLI-nya, kita bisa mengetahui bahwa paketnya tadi akan dikirimkan ke mana saja, ke port-port mana saja. Itu berasal dari mana port keluaran tersebut ditentukan dari tabel MAC address yang ada pada SV Philcom atau switch Philcom-nya. Gitu. Lalu kita lanjutkan ke poin D. Di poin D ini, klik tombol capture atau forward sekali lagi untuk memindahkan PDU ARP ke perangkat berikutnya. Oke, kita lihat. Oke. Berapa banyak duplikasi PDU ARP yang dihasilkan oleh SV Philcom? Berapa banyak duplikasi PDU ARP yang dihasilkan oleh SV Philcom? Hanya satu, karena dia bersifat unicast. Mengapa demikian? Ya, karena unicast tersebut, maka dia hanya mengirimkan satu paket ke satu penerima dan dia hanya mengirimkan satu paket ke satu penerima saja. Dan si penerima hanya menerima dari satu pengirim saja begitu. Periksa kembali alamat MAC tujuannya. Alamat MAC tujuannya C470 berarti cocok dengan alamat MAC yang ditujunya gitu. Oke. Untuk poin di 2, perangkat mana yang menerima PDU ARP? Perangkat yang menerima yaitu PC statik 0 dengan alamat MAC, berapa alamat MAC-nya dengan kode yang terakhir yaitu C470, lalu alamat IP-nya 10.10.10.11. Mengapa perangkat tersebut menerima PDU ARP yang datang? Karena
destinasi IP dan MAC-nya merupakan alamat MAC dan alamat IP dari PC 0 statiknya. Maka dari itu dia akan mengirimkannya ke PC 0 statik. Oke. Pelajari juga bandingkan alamat MAC tersebut dengan alamat terhadap alamat tujuan yang ada pada in-layer. Pelajari juga paket ARP. Nah, di sini berarti sudah berhasil paket yang dikirimkan dari server DHCP ke PC0 statik, di mana paketnya telah dikirimkan dari server DHCP ke PC0 statiknya tersebut. Oke. Oke, kita akan mempelajari yang selanjutnya yaitu subbagian 2 tentang ICMP request, ICMP reply, tabel ARP, dan juga tabel alamat MAC dalam satu jaringan. Langkah yang pertama, pada langkah terakhir subbagian 1 terdapat 2 PDU yaitu ARP dan ICMP. Paket ARP tersebut merupakan paket ARP reply yang merupakan balasan dari server DHCP. Oke, paket ARP merupakan paket ARP reply dengan membawa alamat MAC server DHCP. Oke, kita close terlebih dahulu. Paket ICMP tersebut merupakan lanjutan paket ICMP sebelumnya yang sempat disembunyikan. Oke. Karena kita lihat dulu di sini paket ARP-nya merupakan balasan dari server DHCP dengan membawa alamat MAC server DHCP. Oke. Server DHCP Vilcom. Oke ya. Di sini dapat diketahui bahwa dia memang benar-benar membawa alamat MAC dari server DHCP-nya yaitu dengan kode 6A80. Dilanjutkan kepada bagian B. Karena ARP reply telah membawa alamat MAC, maka pada layer 2 paket ICMP telah terisi alamat MAC asal dan alamat MAC tujuan. Buka PDU ICMP dan perhatikan informasi layer pada tabel outlayer-nya. Oh ya, perlu diingat bahwa ICMP-nya ini berasal dari ICMP pada tabel layer 2, pada tabel outlier-nya perlu diingat bahwa ini masih kosong ya pada tabelnya, pada tabel outlier-nya. Kita lanjutkan ke poin C, klik tombol capture forward. PDU ICMP akan bergerak ke SV Vilcom. Sebentar. Kalau kita lihat di sini, oke, outlier-nya sudah. Klik tombol capture forward sekali, PDU ICMP akan bergerak ke SV Vilcom. Dan buka kembali CLI pada SV Vilcom, lalu tampilkan kembali tabel alamat MAC. Kita coba di sini. Berapa data yang tersimpan di tabel MAC? Di sini kita lihat pada subbagian 2 langkah 1 berapa? Subbagian 2 langkah 1 berapa alamat MAC yang tersimpan? Berapa data yang tersimpan? 1, 2, 3 data yang tersimpan. Apakah ada perubahan dari tampilan tabel sebelumnya? Tidak ada perubahan ya, seperti yang kita lihat terakhir kali. Oke, mengapa demikian? Karena sebelumnya sudah pernah lewat, paketnya sudah pernah lewat, maka dari itu karena sudah tersimpan di tabel MAC maka tidak ditambahkan lagi. Gitu. Buka yang poin D yang selanjutnya itu buka PDU ICMP yang ada di SV Vilcom. Perhatikan bahwa meskipun paket ICMP berkomunikasi di layer 3 PDU ICMP, namun untuk perangkat switch pada umumnya berjalan di layer 2 sehingga proses enkapsulasi dan dekapsulasi hanya sampai di layer 2. Maka dari itu dia tidak ditampilkan layer 3-nya karena proses enkapsulasi dan dekapsulasi hanya sampai di layer 2 saja. Oke.
Pada poin E, perhatikan kembali PDU ICMP pada tabel outlier-nya dan catat nilai alamat MAC tujuan pada layer 2 dan port pada layer 1. Perhatikan kembali PDU ICMP pada tabel outlier. Ya, PDU ICMP-nya. Oke, port keluaran mana saja yang tertera pada informasi tersebut? F2, informasi yang tersimpan ini di sini F2. Mengapa demikian? Karena hal tersebut dikarenakan saat dicek dengan IP dan alamat MAC 6A80, ini paketnya akan menuju ke FA2, yang mana FA2 ini merupakan dari FA2 ini dari, kita lihat, dari ke FA2 ke server DHCP Philcom. Maka dari itu, ketika dia akan ditujukan, dia akan menunjukkannya ke destination MAC-nya, yaitu 6A80 itu. Gitu. Lalu kita lanjut ke poin F. Klik tombol capture forward sekali lagi untuk memindahkan PDU ICMP ke perangkat berikutnya. Kita pindahkan, oke. Dia akan mengarah ke server DHCP karena tadi seperti yang kita lihat bahwa alamat MAC-nya tadi akan menuju ke server DHCP 6A80. Berapa banyak duplikasi PDU ICMP yang dihasilkan oleh SB Philcom? Hanya satu. Mengapa demikian? Karena dia bersifat unicast. Unicast tadi adalah point to point, satu pengirim dan satu penerima. Oke, periksa kembali alamat MAC tujuannya. Oke, alamat MAC tujuannya C470. Oke, alamat MAC tujuannya di sini kita lihat 6A80. Iya, dari alamat tujuannya dia akan menuju ke server DHCP. Oke. Perangkat mana yang menerima PDU ICMP? Paket mana yang menerima PDU ICMP? Perangkat yang menerima yaitu server DHCP Philcom. Berapa alamat MAC dari perangkat tersebut? Dia memiliki alamat MAC, berapa alamat MAC dari perangkat? Oke. Alamat MAC-nya tadi dia akan menerima dari C470, alamat MAC-nya 6A80, dan berapa alamat IP dari perangkat tersebut. Alamat IP-nya 10.10.10. Mengapa perangkat tersebut menerima PDU ICMP yang datang? Oke, karena alamat dan IP-nya sama yang dituju, sehingga otomatis dia akan menerima paket tersebut. Begitu. Bandingkan alamat MAC dan alamat IP perangkat tersebut terhadap alamat MAC dan alamat IP tujuan yang ada pada PDU ICMP. Oke. Oh, berarti yang ditanyakan ini adalah alamat si pengirimnya. Ya, alamat mana yang menerima PDU ICMP? Alamat mana? Oke, betul. Oh ya, oke, kita ulangi lagi perangkat mana yang menerima PDU ICMP, yaitu server DHCP Philcom, alamat MAC dari perangkat tersebut, alamat yang mengirim yaitu C470, yang menerima 6A80, alamat IP-nya yang mengirim adalah 10.11 dan destinasinya atau si penerimanya yaitu 10.10. Mengapa perangkat tersebut menerima PDU ICMP yang datang? Karena dia bersifat unicast, otomatis dia akan menerima paket dari si pengirim, dan si pengirim akan mengirimkan paket kepada si penerima dengan analogi point to point, yaitu pengiriman hanya satu tujuan dan satu pengirim gitu. Oke, kita lanjut ke langkah 2. Di sini kita akan membuat ICMP reply dan ICMP request. Oke, yang pertama yaitu kita buka PDU ICMP pada server DHCP. Kita sudah membukanya ini. Dan perhatikan alamat IP asal pada layar 3 tabel in layer. Alamat asal yaitu 10.10.10.11. Paket tersebut merupakan paket ICMP request dari alamat 10.10.11. Oke, benar ya teman-teman. Karena paket ICMP request tersebut ditujukan kepada server DHCP, perhatikan alamat IP tujuan. Oke, alamat IP tujuannya 10.10, betul.
server DHCP membuat balasan berupa paket ICMP reply secara unicast atau satu-satu, yaitu point to point, dan terjadi proses enkapsulasi dimulai dari layer ke-3. Perhatikan alamat yang tertera pada layer 3 dan layer 2 tabel outlier. Oke, tabel layer 3 kita pada tabel outlier. Jadi search-nya terbalik ya, dari 10 10 11 ke 10 10 10. Destination-nya dari alamat IP server DHCP ke alamat IP-nya PC0 static. Oke, betul. Berapa alamat IP asal dari alamat IP tujuan berdasarkan informasi tersebut? Oke, kita lihat di sini alamat IP asal dan alamat IP tujuan. Alamat IP asalnya itu 10 10 10 dari dirinya sendiri, dan alamat IP tujuannya itu berdasarkan alamat IP tujuannya. Kalau kita lihat berdasarkan informasi tersebut, alamat IP tujuannya yaitu 10 10 11 yang merupakan alamat IP dari PC0 static gitu. Dari mana alamat tersebut diperoleh? Alamat IP tersebut diperoleh tentunya dari dirinya sendiri. Jadi ARP request dan ARP reply-nya ini dihasilkan dari masing-masing interface tersebut. Oke, apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada pada server DHCP? Tidak ada, karena ini merupakan source-nya. Jadi ini merupakan si pengirimnya, otomatis tidak ada hubungannya dengan tabel ARP begitu. Lalu dilanjut pada poin A2. Berapa alamat MAC asal dan alamat MAC tujuan berdasarkan informasi tersebut? Alamat MAC asal dan alamat MAC tujuan, kalau kita lihat di sini, alamat MAC asalnya yaitu 6A80. Oke, sebentar. Alamat MAC asalnya, alamat MAC asal dan alamat MAC tujuan berdasarkan informasi tersebut. Alamat MAC asalnya di sini tertulis 6A80 yang merupakan MAC dari server DHCP. Lalu dia akan menuju ke alamat dan alamat MAC tujuannya. Alamat MAC tujuannya di C470 yang merupakan alamat MAC dari PC0 static. Jadi alamat asalnya 6A80 dari server DHCP dan alamat tujuannya C470 merupakan dari server dari PC0 static. Dari mana alamat tersebut diperoleh? Alamat tersebut diperoleh tentunya dari ketika kita melakukan ICMP request dan dari dirinya sendiri. Apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada pada server DHCP? Untuk hubungannya belum ada hubungan, karena merupakan source dari masing-masing perangkat. Tampilkan informasi tabel ARP server DHCP Filcom. Apakah ada perubahan informasi tersebut? Kita lihat lagi di sini. ARPA, oke. Apakah ada perubahan informasi pada tabel tersebut? Tidak ada perubahan ya. Hal ini mengapa demikian? Hal ini terjadi karena sudah ada sebelumnya yang didapat dari ARP request oleh PC0 static sehingga tidak terekam kembali gitu. Kita lanjutkan, klik tombol capture forward. Tombol capture forward mengirimkan server DHCP akan mengirimkan paket ICMP reply ke alamat tujuan melalui svfilcom. Oke. Oke, kita lihat. Jadi akan mengirimkannya ya. Periksa tabel alamat MAC yang ada pada svfilcom. Apakah tabel alamat MAC mengalami perubahan? Tidak ada perubahan. Hal ini dikarenakan, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan sebelumnya sudah ada ARP request yang datang ke svfilcom sehingga tidak ada perekordan atau perekaman paket yang datang. Hal itu dikarenakan ARP request-nya sama saja memiliki IP dan alamat IP tujuan dan alamat IP request yang sama begitu. Lalu kita pada poin B2, buka PDU ICMP-nya. Perhatikan pada layar 1 tabel outlier port svfilcom. Outlier pada svfilcom, port svfilcom mana yang dituju? Port svfilcom mana yang dituju? Port
port F01 atau port PC0 static. Mengapa hanya berisi satu port keluaran? Karena dia yang dituju. Oleh karena itu dia hanya mengirimkan ke satu port saja. Berasal dari mana port keluaran tersebut? Oke. Mengapa hanya berisi satu port keluaran? Itu karena tadi sudah ditentukan oleh tabel MAC address-nya, di mana tujuannya itu C470 yang merupakan dari alamat MAC PC0 statiknya. Berasal dari mana port keluaran tersebut ditentukan? Port keluaran tersebut ditentukan tentunya dari jaringan yang terhubung dan dari alamat MAC yang ada. Sehingga ketika dicek di MAC address tabelnya, dia akan mengeluarkan port yang telah ditentukan tadi. Seperti yang kita lihat di sini. Kalau kita amati, nah ini FA01 C470 merupakan alamat port dari PC0 statiknya, begitu teman-teman. Oke, pada poin C tadi, klik tombol capture forward sekali lagi untuk memindahkan PDUI CMP ke perangkat berikutnya. Lalu, mengapa perangkat tersebut menerima PDUI CMP yang datang? Kalau kita lihat di sini, paketnya akan menuju ke C470 yang merupakan perangkat MAC address dari PC0 static. Oke, kita klik forward, akan menuju ke mana? Nah, dia akan menuju ke PC0 static. Oke, klik PC0 static, perhatikan pada tampilan comment prompt tersebut terdapat informasi reply from 10.10.10. Oke, ini sudah terdapat reply ya. Informasi tersebut menandakan bahwa pengiriman paket ICMP yang pertama telah berhasil mendapatkan balasan atau ICMP reply dari email tersebut. Klik tombol capture forward sekali lagi, maka akan muncul PDU ICMP kembali. Paket tersebut merupakan paket ICMP yang kedua dari perintah ping yang ada pada langkah sebagian 1 langkah 1G. Di tombol play, kita klik capture. Oke, ini kita coba klik play. PC0 akan PC0 untuk melihat informasi balasan paket yang tertera melalui comment prompt. Oke. Kita tampilkan. Oke, kita menunggu. Oke, jadi ini di sini kita mengetahui bahwa paket ping itu terjadi karena apa dan bagaimana. Kita tunggu. Sedikit lama ya ternyata proses ping itu, walaupun seperti yang kita ketahui bahwa 4 milisecond itu sangat sedikit. Ya, 3 paket berhasil dikirimkan. Dikirimkan. Biasanya sih 4 paket yang akan dikirimkan untuk setiap CMP. Oke. Nah, sudah diterima. Paket yang dikirimkan adalah 4 dan yang diterima adalah 4 juga, dengan loss-nya tidak ada atau 1. Tidak ada atau 0. Oke. Simulasi akan berhenti ketika simulasi akan berhenti ketika tampil peringatan buffer full. Klik tombol view previous event untuk melihat proses pengiriman PDU sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi kita bisa melihat prosesnya. Oke. Nah, buka kembali comment prompt dari PC0 static berapa paket ICMP request yang dikirimkan. Oke, paket yang dikirimkan adalah 4 paket ICMP yang dikirimkan. Berapa informasi ICMP reply yang diterima berdasarkan informasi pada comment prompt. Nah, ini paket, ini reply adalah informasi yang diterima
pada comment prompt-nya. Gitu untuk subbagian 2 langkah kedua. Oke, dilanjutkan ke subbagian 3. Langkah pertama, kita akan membuat ARP request dengan ping page 1 static ke server web dan mail UB. Yang pertama, kita klik page static terlebih dahulu, lalu kita ke desktop, dan kita ketikkan ARP main A. Jika tidak ada, dilanjutkan ke server web dan mail UB. Kita juga ketikkan di sini ARP main A. Tidak ada tabel ARP yang terekam. Kita lanjutkan ke poin C. Untuk melihat tabel ARP, RUB masuk ke dalam CLI dan ketikkan show ARP. Ke sini, kita cek ke CLI, kita ketikkan show ARP. Nah, secara default, otomatis semua perangkat yang tergabung ke router UB akan terekam di tabel ARP yang ada pada router UB. Lalu klik svfilcom dan buka CLI, ketikkan perintah MAC. Oke, ketikkan perintah show MAC. Show MAC. Oke, di sini terekam satu device dari port FA06 dengan alamat MAC address 1201. Di sini 1201 merupakan alamat IP dari router UB. Router UB memiliki alamat IP memiliki alamat MAC 1201 CF3. Oke. Lalu dilanjutkan dengan buka kembali command prompt pada pc1 static dan ketikkan perintah ping 175. Sebentar, kita harus melihat dulu paket yang akan dikirimkan di sini. Di filter, show all none, kita coba di sini ketik P dan ICMP. C1 static, command prompt, ping 175, 45. Oh, astagfirullah. Kita coba ulang, ping 175, 45, 184, 70. Nah, secara otomatis akan ada paket ICMP dan ARP. Lalu kita buka paket PDU ICMP berapa alamat berapa alamat IP asal dari PDU ICMP tersebut. Kita buka PDU ICMP, alamat asalnya yaitu alamat asalnya 10 10 10 12. Ini didapat dari dirinya sendiri karena PC static ini memiliki identitasnya sendiri begitu. Berapa alamat IP tujuan dari PDU ICMP tersebut? Dari mana alamat IP tersebut diperoleh? Alamat IP tujuan 17545 didapat dari ping yang dilakukan sebelumnya ke server web dan mail UB. Oke, lalu pada langkah ketiga berapa alamat MAC asal yang seharusnya dicantumkan? Kita coba lihat alamat MAC asalnya. Alamat MAC asal yang seharusnya dicantumkan. Kita melihatnya ke atas dulu, ke server mail dan web. Nah, server web dan mail UB ini seharusnya MAC yang dicantumkan adalah ini 000000CEB8625. Seharusnya alamat MAC tercantum di sini bukan FFF tapi melainkan alamat MAC dari server web dan mail UB. Nah, oke, dari mana alamat MAC tersebut diperoleh? Karena ketika kita mengirimkan itu kita kan harus mengetahui alamat IP asal dan alamat IP tujuan. Jadi
dari mana alamat MAC tersebut diperoleh dari dirinya sendiri begitu. Lalu yang keempat, lalu apa hubungannya dengan tabel ARP? Nah, tadi kan seharusnya ini ya, berapa alamat MAC tujuan yang seharusnya dicantumkan tadi sudah terjawab dengan kode terakhir 8625. Lalu apakah hubungannya dengan tabel ARP? Tabel ARP ini untuk mengetahui pengelamatan IP address dengan MAC address. Namun karena IP dari server mail UB tidak tercantum dalam tabel ARP, maka sistem akan membuat paket ARP request untuk mendapatkan alamat MAC-nya begitu. Nah, dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, mengapa layer 2 PDUI CMP kosong? PDUI CMP kosong. Ini di sini layer 2-nya kosong, mengapa? Untuk E5 karena kita belum mengetahui alamat MAC address-nya, maka dari itu di layer 2 ini bernilai kosong. Dari server mail dan server web dan mail UB ini belum diketahui alamatnya pada PDURP-nya tadi. Perintah ping, lalu pada pertanyaan nomor 6, perintah ping menghasilkan paket ICMP. Mengapa terdapat PDURP ketika perintah ping dijalankan? Nah, mengapa ada terdapat paket PDURP ketika perintah ping dijalankan? Karena belum diketahui MAC-nya, maka sistem akan membuat paket ARP request itu tadi. Dan pada pertanyaan nomor 7, pertanyaan nomor 7, buka PDURP. PDURP ini berapa alamat MAC asal dari PDURP tersebut? Alamat MAC asalnya adalah ADBE. ADBE ini apa? Dari mana alamat MAC tersebut diperoleh? Dari si PC1 statik atau dari dirinya sendiri, karena dia yang mengirimkan. Pada nomor 8, berapakah alamat MAC tujuan dari PDURP tersebut? Alamat MAC tujuannya di sini tertulis FFF. Dan apa maksud dari alamat MAC tujuan tersebut? Seperti yang kita bahas sebelumnya, FFF ini alamatnya digunakan untuk broadcast karena untuk mendapatkan MAC address tujuan. Hanya dia mendapatkan alamat MAC broadcast terlebih dahulu. Lalu pada nomor 9, berapa alamat IP asal dari PDU ARP tersebut? Alamat asalnya dari 10.10.10.10.12 itu berasal dari dirinya sendiri atau dari PC1 statik. Dan dilanjutkan pada pertanyaan nomor 10, berapa alamat IP tujuan dari PDU ARP tersebut? Alamat tujuannya yaitu 10.10.10.1. Dari mana alamat IP tersebut diperoleh? Dari default gateway. Nah, mengapa berbeda dengan alamat IP pada perintah ping? Berbeda karena IP dari ping ini 175.45 yang sebelumnya tadi di atas itu di luar dari jaringan yang sama, sehingga ketika akan mengirimkan paket itu harus melewati default gateway-nya terlebih dahulu. Kita lihat default gateway di atas yaitu 10.10.10.1. Ini merupakan alamat default gateway dari server DHCP Philcom gitu. Kita kembali ke langkah berikutnya. Dari PDO ARP ini dapat diketahui bahwa pengiriman ARP antara dalam satu jaringan terhadap beda jaringan akan memberikan alamat IP tujuan yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan kita harus melewati default gateway-nya terlebih dahulu. Oke. Klik tombol capture forward, PDU ARP akan bergerak ke SV Philcom, sedangkan PDU ICMP akan disembunyikan seperti pada proses sebelumnya tadi. Nah, ini buka kembali CLI pada SV Philcom dan ketikkan kembali perintah show MAC. Perhatikan kembali si tabel alamat MAC tersebut. Nah, sudah bertambah ya ini.
Oke, uh, berapa data yang tersimpan di tabel alamat MAC tersebut? Apakah ada perubahan dari tampilan tersebut? Apakah ada perubahan dari tampilan tabel? Apakah ada perubahan dari tampilan tabel sebelumnya? Iya, ada. Di sini terdapat 2 paket yang terekam. Oke, perhatikan kolom MAC address dan portnya. Perangkat mana saja memiliki alamat MAC tersebut? Mengapa nilai pada kolom port tersebut? Mengapa nilai pada kolom port seperti itu? Oke, 0 ADBE tadi merupakan alamat MAC dari PC 01 static dan 1201 merupakan alamat dari router UB. Nah, alamat ini mengapa demikian? Karena sesuai dengan jalur kabel datangnya paket ARP request ke SW Filcom-nya tadi gitu. Dan dilanjutkan pada poin H, buka PDU ARP yang ada di SW Filcom, buka PDU ARP-nya. Kita lihat di sini, perhatikan pada tabel outlier dan catat nilai alamat MAC tujuan. Oke, sebentar, buka PDU ARP. Ya, dan catat nilai alamat MAC tujuan pada layar 2. Oke. Port keluaran mana saja yang tertera pada informasi tersebut? Mengapa demikian? Nah, kita lihat di sini ada port 1, 2, 4, 5, dan 6. Mengapa demikian? Karena PC static ini tidak akan menerima paket itu, sehingga paket yang memiliki nilai MAC FFF ini kan di broadcast sesuai dengan jalur dari SW Filcom tadi, sehingga paket pada jalur yang ada pada jaringan tersebut akan menerima seluruh paket dari PC1 static. Begitu. Oke, untuk langkah yang selanjutnya yaitu klik tombol capture forward sekali lagi untuk memindahkan PDU ARP ke perangkat berikutnya. Berapa banyak duplikasi? Oke, kita klik dulu. Oke, semua menerima ya, kecuali PC1 static. Berapa banyak duplikasi PDU ARP yang dihasilkan oleh SW Filcom? 1, 2, 3, 4, 5. 5 paket. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan sesuai dengan portnya tadi. Ketika dia berada di dalam satu jalur yang sama, dia akan mengirimkan semua paket itu, dan paketnya diterima oleh atau dikirimkan ke paket-paket yang terhubung dalam satu jaringan, dikarenakan MAC address-nya tersebut bernilai broadcast. Gitu. Periksa kembali alamat MAC tujuannya. Oke, alamat MAC tujuannya di sini. Alamat tujuannya masih bernilai broadcast. Mengapa ini tidak untuk WiFi dan router UB? Dikarenakan mereka bukan end device ya, teman-teman. Dilanjutkan pada poin I2, mengapa tidak ada PDURP yang mengarah ke PC1 static? Ya, karena dia merupakan si pengirimnya. Karena PC static merupakan source yang mengirim paketnya tersebut. Perangkat mana yang menerima PDU ARP? Berapa alamat IP dari perangkat tersebut? Perangkat mana yang menerima PDU ARP? Perangkat yang menerima PDU ARP itu ada WiFi AP, dan router UB. Walaupun mereka semuanya menerima, akan tetapi paket yang datang itu ditolak begitu. Mengapa perangkat tersebut menerima PDU ARP yang datang? Karena mereka bukan end device, sehingga paket yang dikirimkan itu, kita close dulu. Sehingga paket yang dikirimkan itu diterima oleh perangkat ini, seperti router dan WiFi-nya. Itu. Bandingkan alamat IP perangkat tersebut terhadap alamat IP tujuan yang ada pada PDURP tabel inlayar. Periksa pula alamat perangkat ini. Oke. Nah, ini tidak ada alamat IP karena dia merupakan bukan end device. Ini juga bandingkan alamat IP perangkat tersebut terhadap alamat IP tujuan. Oke, walaupun dia bukan yang dituju, bukan ADBE, akan tetapi dia menerimanya itu karena tadi dia bukan end device. Oke. Ini alamat MAC-nya bersifat broadcast, dan destination IP-nya, alamat IP tujuannya itu 10.10.10.10.1 yang merupakan alamat IP dari 10.10.1
10.10.1 merupakan alih model router UB. Oke. Dia akan mengarah ke router UB, makanya dia diterima oleh router UB-nya. Oke, baik. Lalu kita masuk ke bagian langkah 2. Langkah 2 ini, buka PDU ARP pada router UB dan perhatikan alamat IP asal serta alamat MAC asal pada layer 2 table in layer. Paket tersebut merupakan paket ARP request dari PC status static karena paket ARP request tersebut ditujukan kepada RUB. RUB akan membuat balasan berupa paket ARP replay secara unicast dan terjadi proses enkapsulasi dimulai dari layer 2. Oke, kita buka paket di sini. Oke, ini destination-nya merupakan alamat IP dari PC 1 static dan ini tujuannya ke router UB. Berapa alamat MAC asal dan alamat IP tujuan? Kita lihat di tabel outlier. Dari mana alamat tersebut diperoleh? Apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada pada router UB? Oke, kita lihat di sini alamat MAC asal. Alamat MAC asalnya 1201. Oke, 1201. 000C, CF38, 1201. Dari mana alamat tersebut diperoleh? Alamat tersebut diperoleh tentunya dari dirinya sendiri, begitu. Nah, apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada pada router UB? Ini sama sekali tidak ada hubungannya karena tabel ARP-nya belum ada sehingga tidak ada perekordan atau perekaman pada router UB. Lalu berapa alamat MAC tujuan dan alamat IP tujuan berdasarkan informasi tersebut. Alamat MAC tujuannya di sini ADBE, alamat MAC tujuannya 002.4A2A DBE serta alamat IP tujuannya yaitu 10.10.10.10.12. Dari mana alamat tersebut diperoleh? Alamat tersebut diperoleh dari mana alamat IP tersebut diperoleh? Alamat IP tersebut diperoleh itu dari ARP request yang ada. Apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada pada RUB? Belum ada hubungan. Jadi alamat tersebut diperoleh dari reply yang diterima dan belum ada hubungannya dengan tabel ARP. Gitu. Lalu yang ketiga, tampilkan informasi tabel ARP RUB dari mana informasi tersebut terisi. Informasi tersebut tentunya diperoleh dari ARP request yang telah dikirimkan. Kita lanjutkan ke poin B, klik tombol capture forward. Apakah PDU dari router UB diteruskan ke alamat jaringan yang lain? Mengapa demikian? Tidak diteruskan karena dia berbeda jaringan. Jadi paket dari router UB tadi dikembalikan ke switch, sehingga hanya diteruskan ke jaringan yang sama gitu. Pada C1, RUB mengirimkan paket ARP reply ke alamat MAC tujuan melalui SW-Filcom. Periksa tabel alamat MAC yang ada pada SW-Filcom. Oke, kita cek. Oke. Apakah tabel alamat MAC mengalami perubahan? Mengapa demikian? Seperti yang kita lihat, tidak ada perubahan di dalamnya. Nah, hal itu dikarenakan sebelumnya sudah terisi. Maka dari itu, ketika paket yang sama dikirimkan, maka tidak ada perekaman paket yang sama begitu. Buka PDU ARP, perhatikan pada layar 1 tabel outlier port SW Filcom mana yang dituju. Oke. C2 SW Filcom. Oke, tabel outlier. Oke. Nah, buka PDU ARP, perhatikan pada layar 1 tabel outlier port SW Filcom. Port SW Filcom mana yang dituju? Mengapa hanya berisi satu port keluaran? Berasal dari mana? Port keluaran tersebut ditentukan.
port ini merupakan port yang dituju merupakan FA03. Mengapa hanya berisi satu port keluaran? Karena di tabel MAC address tadi, seperti yang kita lihat sebelumnya, itu MAC address-nya didapat dari MAC address ADBE, atau MAC address-nya ini, MAC address-nya PC0 static ya, ADBE ya, PC1 static. PC1 static. Lalu dilanjutkan subbagian subbagian D ini, klik tombol capture forward sekali lagi untuk memindahkan PDU ARP ke perangkat berikutnya. Oke, kita lihat. Berapa banyak duplikasi PDU ARP yang dihasilkan oleh SB Filcom? Hanya satu paket. Mengapa demikian? Itu karena unicast, seperti yang dikatakan tadi, dia akan mengirimkan point to point, 1:1 begitu. Periksa kembali alamat MAC tujuannya. Alamat MAC tujuannya kita lihat. Alamat MAC tujuannya dia bakalan ke ADBE. Nah, seperti yang ini, dia akan menuju ke PC1 static. Perangkat mana yang menerima PDU ARP? Perangkat yang menerima yaitu PC1 static. Lalu, berapa alamat MAC dari perangkat tersebut? Ini 0002 4A2A ADBE. Berapa alamat IP dari perangkat tersebut? Yaitu 10.10.10.10.12. Mengapa paket tersebut menerima PDU ARP yang datang? Karena informasi yang diterima atau informasi yang dikirimkan itu sama seperti informasi dari PC1 static. Dibandingkan alamat MAC dan alamat IP perangkat tersebut terhadap alamat MAC dan alamat IP tujuan yang ada pada tabel ARP inlayer. Jadi, kita lihat di sini. Oke, jadi dia yang mengirimkan PC1 static yang mengirimkan dari router UB, sehingga pada ICMP-nya dia akan diterima gitu. Oke, pada sebagian part kita akan mempelajari ICMP request, ICMP reply, tabel ARP, tabel alamat MAC dalam jaringan yang sama. Oke. Pada langkah terakhir sebagian 3 terdapat 2 PDU yaitu ARP dan ICMP. Paket ARP tersebut merupakan paket ARP reply yang merupakan balasan dari router UB dengan membawa alamat MAC router UB. Paket ICMP tersebut merupakan lanjutan dari paket ICMP sebelumnya yang merupakan disembunyikan pada langkah bagian 3 langkah 1. Karena ARP reply telah membawa alamat MAC tujuan, maka pada layar 2 paket ICMP telah terisi oleh alamat MAC dan alamat MAC tujuan. Buka PDU ICMP dan perhatikan informasi layer 2 pada tabel outlier. Perhatikan bahwa informasi tersebut MAC tujuan dan layer bukanlah alamat MAC dari server UB, melainkan MAC dari router UB. Oke, kita lihat di PDU ICMP-nya. Pastikan bukan dari server mail UB, melainkan dari alamat MAC UB. Alamat MAC-nya 001201, kita lihat di sini 1201 yang merupakan dari router UB, dapat dibuktikan di tabel konfigurasi atau tabel pengalamannya. Dilanjutkan lagi, klik SW Filcom dan buka CLI dan ketikkan perintah show MAC address untuk menampilkan tabel alamat MAC yang tersimpan di SW Filcom. Kita lihat. Masih sama. Gua kembali command prompt pada, bukan ya. Ini. Oke. Klik tombol capture forward sekali lagi. PDU ICMP akan bergerak ke SW Filcom. Oke, kita forward dulu. Nah. Oke, kita lihat. Masih 2. Berapa data yang tersimpan di dalam MAC tersebut? 2. Apakah ada perubahan dari tampilan tabel sebelumnya? Tidak ada. Mengapa demikian? Karena paket ICMP request-nya, paket ARP-nya masih sama yang dikirimkan. Perhatikan kembali PDU ICMP pada tabel outlier dan catat nilai MAC. Oke, kita lihat di sini. Dilihat dari tabel outlier-nya, port keluaran mana yang tertera pada informasi tersebut. Port keluarannya 06,
Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pada tabel MAC yang ada pada SB Filkom tadi sudah disebutkan bahwa FA06 merupakan port keluarannya. Gitu. Lalu klik tombol capture forward sekali lagi untuk memindahkan ICMP ke perangkat berikutnya. Dia akan mengarah ke router UB. Berapa banyak duplikasi PDU ICMP yang dihasilkan oleh SB Filkom? 1. Berapa banyak? Periksa kembali alamat MAC tujuannya. Ini PDU ICMP ya? Oke. Ini perangkat mana yang menerima PDU ICMP? Perangkat yang menerima PDU ICMP itu router UB. Berapa alamat IP dari perangkat tersebut? Alamat IP-nya 175.45.184.70. Lalu, mengapa perangkat tersebut gagal menerima PDU ICMP yang akan datang? Alamat ini gagal dikarenakan dari destination IP paket ini gagal dikarenakan kita lihat kita lihat karena sebenarnya MAC-nya merupakan 184.1 ini dari 184.1. Oh, dia mengirimkannya dari 70. Dia gagal mengirimkannya ke server DHCP, server mail dan DHCP UB begitu. Nah, bandingkan alamat MAC dan alamat tujuan terhadap alamat MAC yang ada pada PDU ICMP table in layer. Perlu diingat bahwa tujuan akhirnya bukanlah RUB melainkan. Nah, dia gagal karena harusnya memang mengirimkannya ke server mail dan web UB bukan ke router UB, sehingga paket yang ada pada router UB ini secara otomatis akan ditolak begitu. Nah, kurang lebihnya studi kasus ini akan dilanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Apabila kita dapat bertemu, kita akan melanjutkan studi kasus ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.